Halo guys, selamat pagi dan selamat datang di channel saya SiroDevID. Di channel ini kita membahas inovasi dan kreasi seputar teknologi. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara hosting website statis dalam artian HTML saja tanpa backend, tanpa database seperti gambar berikut ini. Dengan hosting ini, kita bisa nge-custom domain kita secara gratis, serta kita dalam artian kita bisa mengganti nama domain kita tanpa harus membeli subdomain. Langsung saja kita mulai langkah pertamanya. Pertama-tama, siapkan project website kalian. Kalian bisa menggunakan editor favorit seperti Visual Studio Code, Cursor, Sublime Text, atau lainnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka project saya menggunakan Cursor dan saya ingin memastikan project ini berjalan secara optimal di lokal terlebih dahulu atau di mode offline di komputer saya sebelum saya hosting di internet. Nah, di sini website saya. Website saya adalah website portfolio untuk CV saya sebagai full stack software engineer. Nah, saya ingin website ini di hosting di internet. Sebelum saya hosting, saya ingin memastikan bahwa semuanya ada kendala sama sekali di mode offline. Ini mode gelap dan saya coba berpindah ke mode terang. Nah, sepertinya semuanya sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Berarti tahap selanjutnya kita buka terminal yang ada di atas, atau kalian bisa buka terminal yang disediakan oleh text editor kalian masing-masing. Oke. Di sini saya new terminal. Kalian biarkan dahulu terminal ini. Kalian buka web browser. Kalian buka GitHub. Pastikan GitHub kalian sudah login. Oke. Nah, ini halaman depan. Saya zoom. Oke, cukup. Di sini ada simbol plus. Kalian buat new repository. Saya cukup portfolio risky. Nah, setelah kalian sudah membuat repository name, kalian selanjutnya tinggal create. Setelah create, nanti akan diarahkan ke halaman berikut ini. Ini adalah proses ketika mengupload semua data kode program kita ke online. Kita bisa melalui lewat GitHub. Setelah kita GitHub, kita kembali lagi ke terminal yang kita sudah buka sebelumnya. Dan kalian ketikkan di sini, kalian bisa coba ketik git init. Atau kalian bisa langsung mengikuti tutorial yang sudah disediakan oleh GitHub. Kalau kalian ingin mengikuti tutorial yang saya tunjukkan di sini, kalian bisa ikutin saja videonya. Selanjutnya setelah kita git init, kita ke tahap selanjutnya. Kita buat git branch main sesuai instruksi tutorial. Jadi kebetulan karena saya sudah hafal, jadi saya tidak usah balik-balik lagi ke web browser sebelumnya. Kalian tinggal ikutin aja. Nah, setelah sudah sampai ke first commit di sini, kita remote terlebih dahulu GitHub kita. Tinggalkan copy, terus kalian paste. Sorry. Oke. Nah, ketika sudah remote, kalian tinggal push ikutin yang ada di tutorial atau quick setup yang disediakan oleh GitHub langsung.
Oke. Setelah proses push dinyatakan selesai dan complete 100%, selanjutnya kita masuk ke tahap paling akhir. Kita hosting websitenya. Sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu refresh apakah aplikasinya sudah masuk di GitHub. Oke, aplikasi kita sudah masuk di GitHub. Terus kita buka, namanya website Vercel. Ya, yang paling atas kita diinstruksikan untuk login melalui email atau GitHub. Karena kita projectnya ada di GitHub, kita login menggunakan GitHub. Ya, oke, ini GitHub saya. Kalian tinggal tunggu prosesnya. Oke, masuk. Nah, nanti kalian diarahkan ke halaman utama seperti ini. Setelah kalian masuk ke halaman utama, kalian bisa coba langsung add new. Bentar saja. Add new di tombol sebelah kanan. Terus kalian pilih project. Add new project. Add new project. Oke. Project. Nah, setelah masuk di bagian the project, kita import project yang sudah kita upload di GitHub sebelumnya. Oke. Kita abaikan semuanya. Biarkan Vercel yang melakukan setting otomatis. Kita tinggal langsung deploy. Tunggu beberapa menit atau detik. Cepat. Oke, mantap. Nah, terus kalian tinggal continue dashboard. Nah, ini adalah domain website kita. Jika kalian sudah sampai ke tahap ini, berarti kalian sudah berhasil menghosting website kalian. Tapi sebelum saya menutup videonya, ada sedikit notis yang perlu saya tunjukkan ke kalian dan sebagai bentuk catatan penting. Ketika website ini gagal seperti 404 not found atau yang lain sebagainya, gagal atau mengalami masalah, ya seperti itu. Mungkin kemungkinan besar kalian file utama di project kalian itu bukan index.html, tapi nama lain yang tidak ada root utama dari filenya. Dan itu sangat sensitif untuk Vercel, karena Vercel untuk website statis yang ingin di-hosting ke platformnya, kalian harus menggunakan index.html sebagai inisiasi awal untuk file yang akan pertama kali dibaca di Vercel. Nah, jadi pastikan kalian file utama yang kalian miliki adalah index.html di luar semua file, entah di luar file asset atau yang kalian miliki sendiri. Nah, kalau sekiranya kalian mengikuti dokumentasi apa yang disediakan oleh Vercel, nanti kalian akan bisa melihat bahwa deploy 100% berhasil. Nah, bagaimana kalau sekiranya saya ingin merubah domain Rizky portfolio Rizky ini jadi domain lain? Contoh, portfolio Rizky Sulaiman. Saya ingin menggunakan nama full. Itu bisa banget. Mungkin saya bisa tunjukkan caranya seperti apa. Kalian bisa kembali lagi ke halaman Vercel sebelumnya. Oke, di sini saya ingin merubah nama domain saya. Nah, sebelumnya portfolio Rizky Green itu kurang clean, itu kurang clear. Saya ingin portfolio Rizky Sulaiman tanpa ada imbu-imbuan kata di sampingnya. Itu bagaimana caranya? Itu sangat mudah sekali. Kalian balik ke halaman utama dengan menekan nama project Vercel kalian di bagian kiri atas, paling atas. Nanti tinggal klik. Oke, kita sudah di menu paling depan. Setelah kita masuk menu paling depan, kalian bisa edit kembali, terus project sebelumnya seperti biasa import kembali,
Setelah kalian import, kalian isi project name-nya dengan nama yang kalian inginkan. Saya ingin menambah nama saya yang sebelumnya portofolio Rizky Green, atau Percel entah kenapa tiba-tiba nge-generate otomatis nama imbuhan. Saya ingin nama saya clear, nama saya jelas. Jadi saya ingin portofolio Rizky Sulaiman tanpa imbuhan. Oke. Setelah semuanya sudah oke, terus tinggal kalian deploy. Portofolio Rizky, oh sorry. Ini saya pindah terlebih dahulu. Oke. Please kita lihat portofolio Rizky Sulaiman sudah ada. Please rubah dengan nama yang lain. Oke, udah ada. Karena udah ada, mungkin saya ingin cukup nama saya saja tanpa ada portofolio. Apakah itu bisa? Tentu saja bisa. Load. Oke. Deploy started. Ini sedang mencoba deploy. Oke, selesai. Kita coba lihat apakah masih ada nama imbuhan di sampingnya atau di belakangnya, atau di depan atau di belakang. Sorry. Website sudah terdeploy dengan baik. Kita coba buka domainnya. Oke, domainnya sudah clear. Rizky Sulaiman clear tanpa imbuhan. Yang sebelahnya kita coba lihat kembali. Sorry, saya buka project saya sebelumnya yang green. Sorry. Apakah masih jalan? Ternyata masih jalan. Ternyata domain kita masih jalan. Dan saya nggak mau domain yang sebelumnya itu masih ada. Nah, bagaimana cara menghapus domain sebelumnya? Oke. Caranya sangat gampang. Seperti biasa, kalian ke halaman utama. Terus kalian pilih project yang ingin kalian hapus, atau domain yang ingin kalian hapus, atau semua datanya yang ingin kalian hapus, benar-benar hilang 100% tanpa ada yang tersisa. Kalian buka lagi project yang ingin kalian hapus. Nah, di sini saya tidak mau ada domain saya portofolio Rizky Green, nggak mau saya seperti itu. Setting di sini. Oke, kalian gulir ke bawah di general ya. Di general kalian geser paling bawah, terus delete project. Cukup kalian delete, terus kalian ketik ulang untuk mengonfirmasi project nama kita di sini. Terus ya, saya ingin menghapus project saya. Terus saya delete karena saya ingin hapusnya. Terus apakah domain ini masih ada? Ternyata tidak ada. Domainnya hilang. Tidak ada domain portofolio Rizky Green. Adanya Rizky Sulaiman. Oke. Mungkin itu sih, guys, video yang bisa saya bawa hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa. Peace guys.